Surat Al-Baqarah ayat ke berapa terakhir, Pak? 5. 3 atau 5? Kelima. Innal ladzina kafaru. Baik. Pagi ini kita sampai ke pembahasan surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 berarti. Baik, sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-6, kita tahu bahwa surat Al-Baqarah ini Allah mulai dengan penjelasan 3 model manusia. Yang pertama, orang-orang yang beriman, dan itu ternukil dalam ayat ke-2 sampai ke-4. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu tidak boleh ada keraguan. Al-Quran itu jangan kalian ragu tentangnya. Dia petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa dia? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menafkahkan, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kemudian dia beriman kepada Al-Qur'an dan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dia yakin dengan hari akhirat. Ini adalah orang yang beriman dan bertakwa itu. Jadi pembahasan pertama di dalam Al-Quran itu adalah penjelasan tentang 3 model manusia. Yang pertama orang beriman dari ayat kedua sampai ayat ke-5. Ulaika humul, ayat ke-5-nya itu ulaika ala hudam min rabbihim, mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, menang dunia akhirat. Itu orang-orang yang beriman. Nah, ayat yang ke-6 dan ke-7 itu adalah penjelasan tentang orang-orang kafir. Nanti ayat ke-8 sampai ayat jadi 4 pertama orang beriman, 2 berikutnya itu penjelasan tentang orang kafir, 13 ayat berikutnya penjelasan tentang orang munafik. Nah, jadi itu Al-Quran itu dimulai dengan itu, menjelaskan tentang 3 tipe manusia. Dan penjelasan terbanyak itu tentang orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu dia musang berbulu domba. Makanya dijelaskan lebih detail dan mereka banyak modelnya. Jadi di orang-orang munafik itu banyak sekali macam-macamnya. Maka penjelasan tentangnya itu juga banyak, lebih jelas. Jadi pertama ini 13 ayat itu menjelaskan tentang orang-orang munafik. Lebih banyak dari ayat penjelasan tentang orang-orang kafir. Dan penjelasan tentang orang-orang yang beriman itu kita sudah selesai menjelaskannya. Dan itu satu paket. Beriman itu dia beriman kepada yang gaib. Dia mendirikan salat. Dia bayar zakat. Dia bersedekah, berinfak. Dia beriman, percaya kepada Al-Quran.
percaya kepada kitab-kitab sebelumnya, dan yang jelas dia yakin akan hari akhirat. Ini orang yang beriman. Satu paket, nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa sholat saja, zakat nggak mau, nggak bisa zakat dan sholat saja, tapi nggak percaya kepada takdir Allah, tidak ridho dengan takdir Allah, nggak bisa. Jadi iman itu satu paket. Baik, bagi yang tidak hadir, nanti kapan-kapan diulang kembali penjelasannya. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-6 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, a'anzartahum am lam tunzirhum, kamu beri mereka peringatan atau tidak kamu beri mereka peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman. Kalau lebih ditekankan lagi, cara bacanya yang lebih enak itu innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, la yu'minun, tak akan pernah beriman. A'anzartahum am lam tunzirhum, dikasih peringatan atau enggak dikasih peringatan. Jadi kalau mereka sudah dicap sebagai orang kafir, enggak akan pernah beriman. Apa itu orang-orang kafir? Innal ladzina kafaru ay ghatu al-haq wa sataruhu. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang menutup kebenaran, menutup perkara yang hak. Jadi mereka itu enggak terima tentang kebenaran. Wa qad kataballahu ta'ala 'alaihim, dan itu adalah hal yang merupakan kehendak Allah. Artinya ketetapan Allah kepada mereka. Karena itu sawa'un 'alaihim inzaraka aw 'adami fa innahum la yu'minun. Karena itu sama saja kamu beri peringatan kepada mereka ataupun enggak kamu beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman. Jadi ada orang-orang yang memang sudah Allah tetapkan kafir. Ini kata Imam Ibnu Jarir. Jadi kata beliau, ada orang-orang yang memang Allah tetapkan menjadi orang-orang kafir. Walaupun dalam penjelasan yang lain, nanti dalam penjelasan khatamallahu ala qulubihim, kafir itu disebabkan oleh keadaan mereka yang menutupi diri. Tapi kata Imam Ibnu Jarir, ada orang-orang yang memang Allah tetapkan menjadi orang kafir. Jadi mau mereka diberi peringatan, enggak diberi peringatan, mereka enggak akan beriman. Nah, ayat ini banyak di dalam Al-Quran. Jadi enggak satu ayat ini saja. Yang mirip-mirip juga banyak. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah Allah tetapkan kepada mereka kalimatu rabbik, kalimat azab dari Tuhanmu, la yu'minun, mereka enggak akan pernah beriman. Jadi kalau Allah sudah tetapkan kepada mereka bahwa mereka memang akan dapat azab, la yu'minun, mereka enggak akan pernah beriman.
Walau ja'atuhum kullu ayah hatta yarawna al-'adzabal alim. Walau didatangkan, walau diajarkan, walau diberikan kepada mereka segala macam kebenaran, ya, la yu'minun, enggak akan pernah beriman. Dalam ayat yang lain, walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Kalau kamu berikan, kalau kamu datangkan kepada ahli kitab itu seluruh ayat, kamu jelaskan tentang begini, 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 Allah tuh begini, dijelaskan kepada mereka, ma tabi'u, mereka nggak akan pernah ngikutin kamu. Jadi kalau Allah sudah tetapkan, makanya may yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah sudah berikan petunjuk, nggak ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil, dan siapa yang sudah Allah sesatkan, ya, maka tidak ada juga yang bisa menunjuki dia. Makanya dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pengen semua orang itu mendapatkan petunjuk. Nabi itu pengen semua orang itu mendapatkan hidayah. Nabi itu ingin semua orang itu masuk Islam, beriman semuanya. Tetapi ketika ayat ini turun, ya maka Nabi, ya mau gimana lagi? Ya. Jadi nggak bisa gitu. Nah, jadi seakan-akan ayat ini tuh mengajarkan bahwa ya kalau sudah Allah tetapkan orang itu nggak dapat hidayah, ya kamu nggak usah bersedih, ya, kamu nggak usah bersedih. Karena makanya dalam surat Ar-Ra'd itu fa inna ma'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Tugasmu hanya menyampaikan saja. Nah, kami yang menghisab. Innama anta nazir wallahu ala kulli syai'in wakil. Sesungguhnya kamu itu hanyalah pemberi peringatan, ya. Jadi ayat ini ya nanti semuanya ujung-ujungnya berkaitan dengan takdir, kata Imam Ibnu Jarir, ya. Jadi kalau orang sudah Allah takdirkan beriman, ya maka dia akan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Tapi kalau dia sudah tersesat, kafir dan lain sebagainya, ya sudah susah, nggak akan bisa untuk diberikan petunjuk. Ya begitu juga dengan ahlul kitab. Ya, ahlul kitab itu ya sama aja. Padahal di dalam kitab mereka, ya, di dalam Taurat, di dalam Injil itu sudah dijelaskan tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan ciri-cirinya, detail. La yu'minun, mereka nggak akan beriman. Jadi ya begitulah orang-orang kafir. Jadi Nabi itu hanya innama alaikal balagh, kamu itu hanya sebagai penyampai saja. Ada sebuah hadis yang cukup menarik tentang ayat ini. Haddatsana Abi haddatsana Yahya bin Utsman bin Salih al-Misri haddatsana Abi haddatsana Ibnu Alaiya haddatsani Abdullah bin Mughirah an Abil Haisam an Abdullah bin Umar qala qila ya Rasulullah. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau berkata, qila ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami telah membaca, ya, qila ya Rasulullah, inna naqra'u minal Qur'an fanarju
"Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah membaca Al-Quran sebagiannya. Fanarju, dan kami berhajat. Wa naqra'a fanakadu an nai'asa faqala ala ikhbirukum." Kami sudah baca Al-Quran ya Rasul. Kemudian kami berharaplah Al-Quran ini bisa membantu kami, menolong kami. Wa naqra'u, kami baca, tapi kadang-kadang kami agak biasalah bosan gitu. Maka kemudian Rasulullah berkata, "Qala ala akhbirukum." Mau gak kalian aku kasih kabar? Summa qala innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la ya'minun haula'i min ahlin nar. Kata Nabi, sesungguhnya ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum itu mereka adalah penduduk neraka. Qalu lasna minhum ya Rasulullah. Mereka berkata, Sayyidina Abdullah bin Umar, kami bukan bagian dari mereka ya Rasul. Qala ajal, betul, kalian bukan. Jadi lebih kepada penjelasan ayat 4 sampai 5 itu penduduk surga. Ayat 6 dan 7 ini itu penduduk neraka. Itu yang ingin disampaikan dalam hadis ini. Jelas, detail. Orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Dikasih peringatan, enggak dikasih peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci, khatam, menutup ala qulubihim, hati mereka, wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran mereka. Allah tutup hati mereka dan pendengaran mereka, sehingga mereka tidak lagi bisa mendengar dan memikirkan hidayah. Dia tak pernah terpikir lagi hidayah. Wa ala absarihim ghishawah. Jadi baca dia, wa ala absarihim ghishawah, dan Allah tutup penglihatan mereka. Jadi Allah kunci, ya, Allah mengunci mata hati dan pendengaran, Allah tutup penglihatan. Walahum azabun azim, dan bagi mereka siksa yang berat. Qala as-Sa'di, khatamallah ay taba'allah. Khotama itu artinya mengunci. Jadi Allah sudah mengunci mati hati mereka. Apa maksud mengunci mati? Qala Qatadah, Imam Qatadah mengatakan, istahwaza alaihim syaitan. Hati mereka dikuasai oleh syaitan. Iza ata'uhu, maka mereka mengikuti, taat kepada syaitan. Tuh. Di orang-orang kafir itu Allah tutup hati mereka sehingga mereka tidak bisa menerima hidayah dan mereka lebih taat kepada syaitan. Dan wa'ala sam'ihim, Allah juga tutup pendengaran mereka. Jadi tak bisa lagi mendengarkan hidayah. Tak bisa mendengarkan hidayah. Tapi ini menarik. Khatam itu
mengunci mati itu dalam dua hal, qalbi sama sam'i, penglihatan dan hati. Jadi Allah kuncilah hati dan pendengaran. Jadi hatinya tak lagi bisa menerima kebenaran, ya. Pendengarannya pun tak bisa menerima kebenaran. Wa al absarihi ghishawah, tetapi matanya ditutup. Nah, itu orang kafir. Jadi dia tak bisa melihat kebenaran. Melihat tak bisa, sehingga ketika dia tak bisa melihat kebenaran, hati dan pendengarannya menjadi tertutup. Jadi yang tertutup itu mata. Sehingga hati dan yang tertutup itu penglihatannya tertutup, sehingga hati dan pendengarannya tak bisa terkunci dari kebenaran. Walahum azabun ajib, dan mereka nanti mendapatkan azab yang sangat berat. Itu orang-orang kafir. Imam Ibnu Jurayj mengatakan, khatamallahu ala qulubihim, itu Allah mengunci mati hati mereka itu disebabkan karena dosa-dosa. Disebabkan karena dosa. Jadi hatinya itu tertutup rapat. Sebagaimana hadis, ya, yang kita sangat terkenal, innal mu'min, ini sebenarnya bukan hanya orang, innal mu'min, sesungguhnya orang beriman, iza aznaba zamban, kalau dia berdosa, kanat nuqtah sauda fi qalbihi, maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastajaba suqil qalbi, kalau dia bertobat, maka hati tadi kembali bersih. Kalau dia bertobat, menyesali, nggak mau lagi berulang, hati tadi kembali bersih. Wa in zadat, kalau dosanya bertambah titik hitam itu. Hatta ta'luwa qalbah, sampai hatinya lama-lama tertutup oleh tinta hitam tadi. Nah, orang kafir itu begitu. Kata Imam Ibnu Jurayj, hati mereka tertutup karena disebabkan dosa-dosa mereka. Jadi semakin kita berdosa, semakin jauh dari Allah. Semakin banyak dosa, semakin tertutup mata hati. Obatnya apa? Taubat. Akui semua kesalahan, perbaiki diri. Tak ada cerita, tak ada jalan lain kecuali itu. Jadi orang-orang kafir itu, ya, iman tuh nggak bisa masuk ke dalam hati mereka. Kenapa? Karena sudah tertutup tadi. Itu kata Imam Ibnu Jurayj. Jadi nggak bisa masuk iman ke dalam hati mereka, karena hati mereka sudah dikunci. Ya. Pendengarannya pun dikunci, matanya tak bisa melihat kebenaran, ditutup. Ya sudah. Nah, itulah orang-orang kafir.
Dan Imam Ibnu Jurayd itu mengatakan ini sejalan dengan firman Allah, fa iyyasha illa yahtim ala qalbi. Kalau Allah ingin, Allah tutup hatinya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Allah tutup hati atau tutup pendengaran, kunci udah. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya, dosa-dosa kita jangan sampai menutupi hati kita. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita dan orang-orang yang kita sayang. Semoga ya, jangan sampai hati kita tertutup. Ini penjelasan tentang orang-orang kafir. Penjelasan tentang orang kafir ini nggak banyak, cuman 2 ayat saja. Cuman 2 ayat saja. Yang panjang itu adalah cerita tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik, dan itu penjelasannya 13 ayat. Dan ini masih sangat sedikit. Nanti orang-orang munafik ini diceritakan lagi nanti dalam surat At-Taubah, dalam surat Al-Munafikun, dalam surat An-Nur. Itu ada lagi ciri-ciri model-model orang-orang munafik. Dan kita akan baca tentang orang munafik ini, ya, paling tidak 1-2 ayat hari ini. Jadi pagi ini kita baca ayat 6 dan 7, ya, cerita tentang orang-orang kafir. Kita baca 2 ayat lagi, 8 dan 9. Nanti setelah itu baru kita terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, di antara manusia itu ada yang mengatakan amanna billahi wa bil yawmil akhir. Kami beriman dengan Allah dan dengan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka tidak beriman. Ini orang munafik. Mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka sebetulnya tidak beriman. Dia orang Islam, tapi enggak Islami. Dia beriman katanya, tapi sebetulnya enggak beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Mereka mengira mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka sebetulnya sedang menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun. Padahal sedangkan mereka yash'urun, tidak mengetahui. Ma yash'urun, tidak mengetahui. An-nifaq huwa izharul khair wa israrus syarr. Munafik itu adalah menampakkan kebenaran, menyembunyikan kejahatan. Itu yang munafik. Di hadapan orang pura-pura baik, di belakang orang jahat. Beda di dalam sama di luar, itu munafik. Beda perkataan sama perbuatan, itu munafik. Dan biasanya kita kena banyak sama ciri-ciri orang munafik. Tapi pengarang kitab ini langsung, ya, Imam Ibnu Katsir itu langsung saja beliau mengatakan begini, munafik anwa. Munafik itu, nifaq itu ada macam-macam. Setidaknya ada 2. Yang pertama i'tiqadi, yaitu munafik yang berkaitan dengan akidah. Allazi yukhallidu sahibu finnar.
Nah, kalau munafik tentang akidah, maka nanti dia kekal di neraka. Inilah dulu munafik di zaman Rasulullah. Nah, nanti kita ceritakan. Ada juga yang pertama i'tiqadi, ya. Sebetulnya dia tidak beriman, tetapi ngaku beriman. Sebetulnya dia bukan orang Islam, tapi ngaku-ngaku Islam. Ini kekal di neraka, karena sebetulnya dia adalah orang kafir. Hanya pura-pura saja. Di Indonesia dulu mungkin ada yang terkenal, ya, yang pura-pura masuk Islam itu biasanya orientalis yang ingin belajar Islam lalu pura-pura masuk Islam untuk mengetahui tentang baik atau keburukan orang Islam tuh banyak. Orientalis itu banyak yang pura-pura masuk Islam, padahal mereka sebetulnya tidak Islam. Yang kedua, amali. Nah, ini kita yang banyak kenal nih, amali. Ya. Pelaku, bahasanya itu yang berkaitan dengan perbuatan. Munafik yang berkaitan dengan perbuatan. Dan munafik yang berkaitan dengan perbuatan itu termasuk dosa besar. Nah, nanti kalau ada kesempatan kita jelaskan. Jadi al-munafik yukhalifu qawli fi'li. Munafik itu kata Imam Ibnu Jurayd, ya perkataan enggak sama dengan perbuatan. Sirruhu az-zunub kama saya. Sirruhu alaniyatu, yang di dalam dan yang di luar berbeda. Ya. Yang terlihat dan yang enggak terlihat berbeda. Ya. Jadi punya kepribadian ganda. Nah, ini orang-orang munafik. Orang munafik ini itu dulunya ada baru muncul itu setelah 1 tahun hijrah. Periode di Madinah. Di Mekah nggak ada orang munafik. Jadi ketika Nabi di Mekah 10 tahun itu nggak ada orang munafik. Yang ada itu justru orang Islam yang tidak menunjukkan keislamannya karena takut. Nah, jadi yang ada begitu. Tapi kemudian ketika Nabi sudah pindah ke Madinah, yang ikut hijrah itu nggak ada satu pun yang munafik. Karena kan hijrah nggak dipaksa sama Nabi. Lalu kemudian ketika Nabi sampai di Madinah, kita tahu di Madinah itu ada 2 kabilah besar, Aus dan Khazraj. Ada 3 suku suku Yahudi. Ada 3 orang-orang Yahudi Madinah kelompoknya. Ada Bani Qainuqa, temannya Bani Khazraj. Terus ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Jadi 3 suku Yahudi, Qainuqa, Nadir, Quraidah. Qainuqa itu teman sama Khazraj. Ya. Nadir sama Quraidah temenan sama Aus. Nah, ketika Nabi sampai di Madinah, itu belum ada orang munafik, belum ada. Nah, dibuatlah perjanjian, kerjasama, saling bantu, saling tolong. Nah, ketika terjadi perang Badar, kuasa Allah, Islam menang. Ketika Islam menang, baru Islam mulai berkuasa. Kelihatan berkuasa. Islam mulai kuat. Ketika Islam mulai kuat, inilah muncul orang-orang munafik. Nah, kira-kira 1 tahun lah setelah Nabi di Madinah itu, setelah perang Badar pokoknya, Islam mulai kuat. Yang paling terkenal ada namanya
Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kalau kata orang dedengkotnya kaum munafik. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini dulunya dia itu berasal dari suku Hazrat. Dia dari suku Hazrat. Dia ini seorang yang bahasanya itu sangat dihormati. Calon pemimpinnya suku Hazrat. Bahkan beliau ini dulu tuh pernah akan diangkat sebagai raja sebelum Islam datang, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi memang dia ini calon RW lah di sana, calon presiden lah di sana, di Madinah itu. Ketika dia mau diangkat jadi presiden di Madinah, Nabi datang. Orang Madinah bondong-bondong masuk Islam, ingin ketemu Nabi, sehingga dia terabaikan, nggak jadi tuh jadi presiden. Abdullah bin Ubay bin Salul nih. Sampai akhirnya liatin aja dulu gimana nih perkembangan Islam. Ternyata Islam semakin berkembang, terjadi perang Badar, Islam menang. Dia terabaikan, gimana caranya lagi. Akhirnya dia pura-pura masuk Islam. Nah ini awal mulanya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini akhirnya pura-pura masuk Islam. Ya. Dan begitu juga teman-teman yang sepaham sama dia. Ya, jadi dia hanya masuk Islam itu sebagai ya pura-pura aja, menutup di istilahnya ya serba susah, akan tetap kafir. Orang Madinah sudah masuk Islam semua, kalau dia nggak masuk Islam dia termasuk orang-orang yang terpandang, tapi hatinya nggak terima. Nah, hatinya nggak terima. Nah, itulah awal mula kemunafikan yang ada. Jadi nggak ada orang muhajirin munafik, itu nggak ada. Yang orang-orang berasal dari Mekah pindah ke Madinah jadi munafik, itu nggak ada. Ya. Munafik itu asli orang Madinah, tapi ya kebanyakan dari mereka ya orang-orang yang nggak inilah. Ya mereka nggak terima kebenaran. Nah, ayat ini ya mengajarkan kepada kita ya, nanti penjelasan ke bawahnya tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Ya. Apa sifat mereka? Yang pertama, yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Jadi kalau mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka akan berkata, kami beriman dengan Allah dan hari akhir. Kalau ketemu sama Nabi, iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kalau dia ketemu Nabi, mereka akan berkata, engkau adalah Rasul Allah, kami bersaksi. Gitu. Ya. Tapi mereka mengatakan itu kalau ketemu sama orang beriman saja. Mereka mengatakan begitu kalau ketemu Nabi saja. Tapi kalau mereka tidak ketemu orang beriman, ngumpul sesama mereka, ya mereka kafir. Mereka ke masjid kak, sholat gak ke masjid? Sekali-sekali sholat. Tapi nggak tahu apa yang dibaca. Datang aja, biar apa namanya, biar nggak dianggap nggak masuk Islam aja gitu. Wa ma hum bimu'minin, dan mereka sebetulnya tidak beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah wal ladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Jadi mereka
menampakkan keimanan itu, mereka mengira mereka bisa menipu Allah. Jadi pura-pura beriman. Pura-pura beriman. Dan Nabi tahu, bahkan Jibril pernah memberitahu nama-namanya kepada Nabi. Coba ya, kasih tahu sama Nabi, itu munafik, itu munafik, itu munafik, itu munafik, itu munafik, itu munafik. Bahkan dalam sebuah hadis itu ada catatannya sampai 40 orang yang diberikan oleh Nabi kepada salah satu sahabatnya. Tapi kata Nabi nggak boleh disebutkan nama-namanya, tapi ada catatan namanya. Jadi Nabi itu tahu, tapi Nabi tak mau ngasih tahu. Nah, jadi mereka orang-orang munafik ini mengira mereka bisa menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tapi sebetulnya mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka mengira bahwa ketika mereka pura-pura beriman itu, mereka mengira bahwa itu ada manfaatnya untuk mereka. Mereka mengira bisa mengelabui Allah gitu. Ya, bisa mengecoh kaum mukminin, tapi ya nggak bisa. Bahkan nanti di hari akhirat dalam surat Al-Mujadalah, yauma yab'atsuhumullahu jami'ah, nanti ketika hari kiamat, ketika Allah membangkitkan semua manusia, fayahlifuna lahu kama yahlifun, mereka itu bersumpah, kami beriman, ya demi Allah kami beriman. Padahal di akhirat, coba bayangin. Jadi mereka bersumpah, ya. Wa yahsabuna annahum ala syai'in, ala innahum humul kadzibun. Ya. Mereka mengira bahwa mereka itu ya bisa mendapatkan manfaat dengan sumpahnya itu. Di akhirat pun mereka bersumpah, coba bayangin. Kami ini beriman ya. Makanya wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu tidak menipu kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak mengetahuinya. Dalam ayat yang lain, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka mengira menipu Allah, padahal mereka wa huwa khadi'uhum, Allah tipu mereka. Mereka yang tertipu sebetulnya. Dan orang-orang munafik itu mereka bertakiyah, berbohong. Makanya dalam hadis itu ya, tanda orang munafik itu 3. Iza haddasa kadzaba, kalau ngomong bohong. Iza tumina khana, kalau dipercayai khianat. Apalagi tuh? Iza haddasa kadzaba. Iza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Ini sebetulnya orang-orang munafik. Cuman kadang-kadang kita orang beriman pun tanda-tanda orang munafik ini ada pula di kita. Di depan baik, di belakang nggak baik, pura-pura. Beda lahir dan batin. Nah, ini kadang-kadang tanda-tandanya ada juga di kita. Maka mudah-mudahan ya janganlah ada ya, ciri-ciri orang munafik ini di kita. Ya.
Orang ini kan berakhlak rendah, ya. Di lisan iya, di hati ingkar, bermuka dua, bertopeng, apalah sebutannya itu ya, setiap kita akan terimalah akibatnya, ya. Pagi lain, sore lain, ya. Ya kayak apa namanya, terombang-ambing di tengah laut lah, ya. Kemana arah angin ada ikut. Jadi jadilah orang Islam yang teguh pendirian, jangan seperti orang munafik, ya. Jadi poinnya nanti penjelasan tentang orang munafik ini panjang. Ini baru 2 ayat, ya, ya, baru 2 ayat. Nah, nanti berarti ada 11 ayat lagi menceritakan tentang ciri-ciri orang munafik. Nah, jadi awal surat Al-Baqarah itu bercerita tentang 3 model manusia: orang beriman, penduduk ahli surga; orang kafir, penduduk ahli neraka; dan orang munafik. Orang munafik ini dalam sebuah hadis lebih parah dibandingkan orang kafir, karena dia yang merusak agama ini. Dia yang merusak. Jadi dia yang menghancurkan. Dia musuh tetapi seperti kawan. Musuh dalam sini. Makanya dalam sebuah hadis, innal munafiqun asfal minan nar. Orang-orang munafik itu berada pada tingkatan neraka paling bawah. Tapi munafik itu ada 2. Ada i'tiqadi, nah ini dia yang betul-betul pura-pura beriman. Ada amali, nah, yang perbuatannya munafik. Nah ini yang kadang-kadang suka bohong, suka khianat, nah itu munafik juga. Tapi munafiknya tidak sampai munafik i'tiqadi. Baik, ada 5 menit sebelum waktu syuruk. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ada 4 ayat kita bahas pagi ini. 6, 7, 8, 9. Tidak ada? Baik. Terkait munafik gitu kan, seringkali kita dipertontonkan kayak misalkan penegak hukum, terus yang kedua ya seperti pendakwah, ada mungkin ustadz, kiai, bahkan di Kementerian Agama kita sendiri ada menteri yang memang perlakuannya hampir sama yang tadi ustadz kan, ya ciri-cirinya lah seperti itu. Jadi gimana kita bisa menyikapi itu, karena memang banyak sekali tokoh-tokoh yang di negara kita, banyak sekali seperti itu. Itu aja sih Ustaz. Terima kasih. Pertanyaannya lebih ke spesifik ya. Jadi yang tahu orang itu munafik atau tidak, ya mungkin kita bisa lihat dari ciri-ciri. Tetapi yang betul-betul tahu dia munafik apa tidak itu adalah dia dan Allah. Makanya yang paling penting itu hati. Maka bersihkan hati. Makanya susahnya ayat tadi, ayat ke-6 ya. Khatamallah, ayat ke-7. Khatamallah, Allah tutup hati. Jadi hati itu yang paling utama tuh. Jadi kalau hatinya itu bersih, ya, maka bersih semuanya, aman semuanya.
Makanya Allah kan bersumpah dalam banyak hal. Tapi ketika berbicara tentang bersih hati, itu Allah sumpah banyak sekali. Was-samsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Terus sampai ada sekitar 13 atau 11 sumpah Allah. Lalu qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan hatinya. Jadi hati ini yang paling utama, yang perlu dibersihkan. Jadi setiap anggota tubuh kita itu ada dosanya. Mata ada dosa, tangan ada dosa, mulut ada dosa. Tapi dosa yang paling besar itu, yang paling susah itu ya hati. Dosa hati itu banyak, maksiat hati itu banyak. Riya, hasad, ujub, kemudian tidak berputus dari rahmat Allah, ragu kuasa Allah, tidak ridha dengan takdir, banyak sekali. Jadi poinnya ya, munafik itu kalau hari ini kita lihat di bangsa ini, ya kalau amal itu tiap hari kita lihat, tiap hari. Bahkan kita pun kalau bisa tergolong, ya, bisa tergolong kepada orang-orang munafik. Maka ini yang harus kita betul-betul usahakan. Kita jaga, kita bersihkan hati kita, ya, karena memang hati itu yang paling utama dulu. Hati itu yang paling penting. Karena kalau hati sudah kotor, sudah buruk semuanya. Ya. Ketahuilah anna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha jasadi kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadi kulluh. Ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, segumpal darah. Apabila sehat, sehatlah semua amalan, baiklah semua amalan. Kalau yang satu itu buruk, maka buruklah semua amalan. Ala wa hiyal qalbu. Ketahui dia adalah hati. Kalau hatinya baik, perbuatannya baik, perkataannya baik. Kalau hatinya buruk, hatinya busuk, perkataannya buruk, perangainya buruk, semua macam-macam. Maka agar kita terhindar dari kemunafikan ini, ya tak ada cara kecuali kita bersihkan hati, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita, karena masalah ini adalah kehendak Allah. Kita ada kuasa tapi tak banyak. Yang paling berkuasa itu adalah Allah. Jadi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat, dari ciri-ciri orang munafik. Kalau orang lain, ya pemimpin, ini itu, apalagi jaksa, hakim, memutarbalikkan fakta untuk mencari kebenaran dan lain sebagainya, ya begitulah keadaannya hari ini. Ya. Yang benar dianggap salah, yang salah dibenarkan. Ya, setiap kita akan menerima apa akibat dari apa yang kita lakukan. Pasti itu. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, Allah pasti balas. Wa may ya'mal misqala sarraya. Siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji zarrah, Allah pun pasti balas. Maka pada saat itulah kita akan tertekun, tertunduk. Oh, inilah akibat dari apa yang saya lakukan. Jadi itu kira-kira Pak. Jadi kalau fakta hari ini,
sulit untuk kita ngomongnya. Memang hampir semuanya hampir semuanya tak bisa dipungkiri. Baik, masih ada? Tidak ada. Terima kasih banyak bapak-bapak semua. Insya Allah kita ketemu lagi bulan depan. Ini bagian dari ikhtiar kita tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Jadi ini bagian dari kita, ya, bagaimana kita belajar Al-Quran, ya, mempelajari makna-makna, mempelajari tafsir Al-Quran. Ya, kita tidak pernah tahu hidup kita. Jadi nanti ya kita bercita-cita lah, mudah-mudahan sekali seumur hidup kita bisa baca tafsir Al-Quran ini sampai selesai. Ya, dan ini baru ayat ke-9. Jadi kalau sebulan itu 2 ayat atau 3 ayat, berarti ada 6.600-an lebih, ada 6.200-an lebih. Berarti ya sekitar 6.000 bulan. Berarti sekitar 80 tahun, ya. 80 tahun lah kita belajar. Insya Allah selesai. Tapi kalaupun tak selesai, kita sudah niatkan, maka kita usahakan, kita rutinkan. Jadi kalau paling tidak jangan bolong lah. Kalau bulan ini nggak datang, kita kan baca 4 ayat. Nanti penjelasan bulan berikutnya, kalau bulan ini enggak ini, berarti bulan depannya kita ini lagi. Terima kasih banyak, ya. Tapi walaupun enggak bisa hadir, ada YouTube-nya Pak Unggul. Ya, betul ya. Terima kasih banyak. Mohon dimaafkan segala kesalahan. Yang benar dari Allah, yang salah kesalahan saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.